Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Kita boleh bersama-sama di hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Marilah Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan, marilah sekarang, jangan lama. Bawa semua kesusahan pada kaki Yesus. Sungguh heran diampuninya sekali yang dosa-dosamu. Jadilah engkau kekasihnya selama-lamanya. Bawa padanya kanak-kanak, ikut bergirang dalam Tuhan. Bawa sahabat sekalian pada kaki Yesus. Sungguh heran diampuninya sekali yang dosa-dosamu. Jadilah engkau kekasihnya selama-lamanya. Ingat Tuhan panggil padamu, berilah telinga dan sabdanya. Jangan sia-siakan waktu, jawab panggilannya. Sungguh heran diampuninya sekali yang dosa-dosamu. Jadilah engkau kekasihnya selama-lamanya. Kembali lagi kita pujikan pujian ini. Sama-sama katakan, Marilah datang pada Tuhan, marilah sekarang, jangan lambat. Bawalah semua kesusahan pada kaki Yesus. Sungguh heran diampuninya sekali yang dosa-dosamu. Jadilah engkau kekasihnya
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang tiada henti-hentinya kami rasakan. Kami bersyukur ya Tuhan, 1 minggu berlalu kami boleh melewatinya bersama dengan Engkau. Hingga pada saat pagi ini ya Tuhan, kami boleh kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, banyak kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Baik hati kami, pikiran kami, tutur kata kami, dan terlebih perbuatan kami. Tuhan Yesus, kami memohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Mari Engkau suci kuduskanlah kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi ini boleh berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan ya Bapa. Biarlah kami boleh diurapi dengan Roh Kudus-Mu dan boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah Engkau yang selalu turut bercampur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Masih berdiri Bapak Ibu? Mari kita pujikan pujian Beri Syukur Senantiasa. Hormat bagi Allah Bapa yang Maha Kudus, hormat bagi Allah Penebus. Doaku padamu terjawab sepenuh karena anugerah dan kasih-Mu. Yesus telah datang membawa cahaya terang pada umat-Nya diri senang. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikku. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh
saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamaku
Terima kasih Tuhan, kami kembali menyerahkan diri kepada Engkau, bersujud di kaki Tuhan. Tolong Tuhan, bantu kami semuanya, Roh Kudus bisa bekerja, sehingga di dalam hati kami masing-masing ada gemuruh firman-Mu, ada gemuruh semangat-Mu, ada gemuruh Engkau yang mau Kau arahkan kami, ada gemuruh semua dalam hidup kami, sehingga biarlah itu gemuruh yang untuk memuji Tuhan. Karena itu Tuhan, pada pagi yang sederhana ini kami ingin share firman, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Boleh volume saya dibesarkan? Dibesarkan. Saudara-saudara, ada seorang Profesor Terry dari ini ahli biologi dari California. Dia menjelajahi dunia otak manusia. Maka Terry ini dengan meneliti sebetulnya otak manusia itu luasnya kayak apa. Apa hebatnya otak ini yang mempengaruhi 20% energi di dalam tubuh manusia. Jadi kalau tubuhmu kau makan, 20% itu diambil oleh otak, sisanya yang lain. Betapa hebatnya dia teliti, maka dia menemukan bahwa di dalam otak kita ini, otak manusia itu ada memorinya yang luasnya adalah 1000 atau 1000 TB atau itu apa ya, 1 juta gigabyte. 1 juta gigabyte itu memori yang kita punya. Sementara kalau kita melihat, kita pergi lihat cari laptop, cari HP, RAM yang paling tinggi itu berapa? Cuma 16 gigabyte, 32 gigabyte. Itu yang paling tinggi yang kau pakai itu laptopmu 32 gigabyte yang kecepatan tinggi, atau HP-mu yang 16 gigabyte yang kecepatan tinggi itu otak kita adalah 1 juta gigabyte. Jadi coba pikirkan kecepatan yang kita miliki. Jadi otak kita itu mempunyai kecepatan yang luar biasa. Tidak ada tandingannya. Bahkan kita bongkar-bongkar laptop, HP misalnya PC, kau punya memori yang paling tinggi berapa sih? Paling banter 1 TB, 2 TB. Lalu ada hard disk internal itu yang keluar 3 TB. 3 TB masihan. 3 TB itu artinya 3000 atau ya 3 TB masih kecil sekali. Jadi saudara, dikatakan otak kita ini super power. Kita pikir-pikir otak Tuhan itu berapa luasnya memorinya ya? Bisa saudara jawab. Otak manusia itu sekitar 1 juta gigabyte. Tapi otak Tuhan itu berapa gigabyte memorinya? Ini sedang di dalam pencarian yang sedemikian hebat di dunia perotakan ini. Dicari sedemikian hebat sehingga Gordon dari John Hopkins School di Amerika mengatakan otak kita ini 100% bekerja setiap hari, 24 jam. Cuma bedanya kalau tidur itu ada persiapan tidur dan kerjanya agak sedikit tidak kecepatannya cepat. Tapi ketika kita tidak tidur itu 100% kerja dengan kekuatan 1 juta gigabyte. Bayangkan. Sehingga kalau kita dipuji orang aja ditanya, Pak, Ibu kapan Ibu pertama kali dipuji oleh pacar Ibu, Bapak yang pertama? Seret langsung tahu itu waktu di Baje, naik Baje, atau waktu di kereta api, atau waktu di kios, atau waktu di mana. Kita ada kenang-kenangan yang muncul. Kenangan yang kadang-kadang kita nggak pernah pikir, melihat sesuatu muncul lagi kenangan. Bahkan kenang-kenangan itu apapun muncul, sampai dilukai orang pun muncul. Satu hari Bapak itu bilang, saya tersinggung luka Pak dalam hidup saya. Kenapa Pak? Saya pertama kali diludahi oleh wanita.
Kapan itu Pak? Itu waktu umur 10 tahun, umur 7 tahun. Jadi dia masih mengingatkan asam-nikan, hebat otak ini. Otak ini kecepatannya hebat luar biasa. Sehingga sayang kalau otak ini ada yang cacat. Sehingga di dalam penelitian, kalau otak ini misalnya ya 90% otak ini tidak digunakan. 90% itu berapa tadi? Berarti kerusakan terjadi pada wilayah otak kita. Sehingga terjadi kerusakan. Kenapa kamu pakai otakmu cuma 10%? Kamu itu tidak punya otak ya. Seringkali orang tua kita ngomong, kamu gak punya otak. Segini gak punya otak. Masa kamu cuma pakai 5% dari otakmu itu? Maka sebenarnya ada kerusakan dalam otaknya 90%. Kalau terjadi evolusi di dalam otak itu, sedang mengalami satu perubahan, maka sebetulnya akan muncul bahwa otak itu mengalami satu pergeseran. Kan ada otak besar, otak kecil yang bekerja. Maka dia sedang bekerja, jangan-jangan otak besarnya tidak begitu maksimal, otak kecil bekerja. Dia mengalami kegeseran, itu terjadi evolusi otak. Berarti otak itu mempunyai kekacauan sedikit. Lalu kalau ada citra otak, bagaimana otak itu membangun citra? Di dalam teori teknologi seperti positron, itu dikatakan bahwa saat manusia sedang tidur, semua bagian otak itu menunjukkan aktivitas. Jadi otak itu hanya memiliki bagian tidur yang mengalami kerusakan berat. Jadi waktu kamu tidur, kita sama-sama tidur, otak kita yang berat itu mulai beraktivitas, yang rusak itu. Dia bekerja untuk membetulkan semua yang ada. Jadi otak ini nggak diam. Lalu kalau kita melihat fungsinya, otak itu tidak berfungsi. Kalau dikatakan dia tidak bisa mengingat-ingat semua, berarti sudah mengalami satu pergeseran namanya kerusakan lokalisasi fungsi. Lalu kalau analisa mikrostruktur otak itu tidak berjalan, maka dikatakan ada suatu terjadi pengingatan ulang di dalam otak itu. Kalau ada otak itu berkembang masalah metabolisme yang menonjol di dalam otak itu, maka dikatakan sel tidak aktif akan menunjukkan bagian yang kosong. Jadi ada otak yang bagian kosong. Jadi kalau otak itu punya penyakit, sudah dikatakan apa yang terjadi? Maka gangguan skala besar di dalam otak itu kadang-kadang muncul sebelah kiri, kadang muncul sebelah kanan, segala macam. Jadi otak yang punya memori yang sedemikian hebatnya itu, saudara, dikatakan banyak yang tidak bekerja. Mungkin di antara kita semua kalau kita mau cek otak kita mungkin sudah tidak bekerja. Mungkin ada sudah cuma bekerja 30%, 40%. Karena penyakit otak itu banyak sekali. Yang saya tadi katakan cuma 7. Padahal penyakit otak itu lebih dari 30. Menakutkan otak kita ya. Tapi otak itu sungguh luar biasa. Saudara, kita ini di dunia ini punya masalah hidup. Masalah dasar hidup manusia. Sebetulnya ada 12 masalah fundamental hidup manusia. Tapi saya sharekan 6 saja, mengingat waktunya tidak ada. Manusia itu sering mengerti tentang dirinya sendiri. Dia tidak mau ngerti tentang orang lain. Dia sering berpikir tentang dirinya sendiri. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 4-5. Dia hanya pengen tahu kalau hidup seperti Allah itu kayak gimana. Saya pengen nyoba, pengen ngerasain, itu berfokus kepada dirinya. Sehingga ingin dirinya itu dimengerti orang lain. Sehingga dia berpikir, inilah, kalau kamu tidak mengerti diriku, maka ya kamu tidak bisa bersama-sama dengan saya. Maka seringkali manusia itu berpikir seperti ini, berpusat pada diri sendiri. Ini penyakit yang parah membuat manusia jatuh dalam dosa. Manusia sering berpikir tentang fisik dan materinya.
Kejadian 6 ayat 4 sampai 5. Kok saya enggak punya uang, umur sekian. Kok tubuh saya kok jadi gini? Kok tubuh saya kok tidak secantik dia, kok ganteng dia ya? Kok kenapa saya harus pakai lipstik ya? Bila perlu saya lipstik yang berwarna tomat plek merah gitu enggak apa-apa. Pingin menunjukkan fisiknya, materinya ditunjukkan selalu dalam pikiran dia itu, fisikku ya apa ini, materiku. Kadang-kala kalau dikatakan, kenapa wajahmu jelek itu, dia lari ke kaca, berjam-jam itu bisa melihat kaca. Iya ya, kenapa ya, oh kok gini ya, dia sering selalu berfokus kepada dirinya sendiri. Sehingga kalau dia punya melihat selalu fisik, selalu materi pada dirinya sendiri, maka orang ini akan jatuh. Lalu ada yang ketiga dikatakan manusia itu selalu ingin sukses dalam dunia. Dia punya ambisi, punya motivasi, punya tujuan. Sehingga menara Babel ingin naik ke atas. Kejadian 11 ayat 1 sampai 8. Akhirnya Tuhan porak-porandakan. Manusia ingin sukses. Apa yang sudah kau dapat selama hidupmu selama ini? Aku merantau di satu tempat. Apa yang udah dapat? Apakah saya dapat sesuatu? Apakah saya sukses? Sukses itu dikatakan dari pendidikan, dari materi, dari kehormatan. Sukses itu dari harga diri. Sukses itu beberapa hal poin. Tapi dikatakan orang itu ingin mencari. Aku tersinggung hari ini karena aku diremehkan orang. Aku dihina orang, saya tersinggung. Dia ingin sukses supaya dia dihargai orang lain. Orang itu juga ingin hidup di dalam dukun. Itu namanya politik kegelapan. Kejadian 13 ayat 5 sampai 13. Hidup di dalam politik kegelapan. Di dalam menerjemahkan terjemahan-terjemahan lewat para dukun. Orang itu juga ingin pergi ke peramal, peradaban gelap. Dikatakan Kejadian 16 sampai 18. Ingin aku ini diramal, aku ini sukses, aku ini bagaimana. Bahkan yang terakhir orang ini hidup di dalam berhala. Ekonomi kegelapan. Kejadian 19 ayat 8-12. Saudara, kalau manusia hidup seperti ini, itu otaknya dipenuhi oleh kuasa-kuasa dunia. Otaknya adalah otak dunia. Otaknya adalah kerajaan dunia. Otaknya adalah otak iblis setan. Jadi otaknya itu, orang itu hanya otaknya iblis, otaknya setan. Otaknya, pikirannya cuma itu aja. 100% itu kalau mau memorinya begitu hebatnya itu hanya dikuasai oleh sedikit pun. Adakah sedikit titik pun memori yang tidak berpikir soal dunia? Adakah yang tidak berpikir soal dunia? Sehingga pagi hari ini saya coba memikirkan Allah yang berkelimpahan. Berarti nanti kita lihat. Tapi di dalam gereja, saudara, itu tadi orang umum ya. Dalam gereja kita pikir isinya malaikat. Tidak seperti itu. Gereja kita lihat di dalam gambar Abraham Maslow. Pertama kali orang-orang yang datang ke gereja itu fokus untuk mencari kebutuhan hidup. Imannya untuk diberkati. Jadi rata-rata orang datang ke gereja itu meminta, aku beriman, aku minta diberkati. Itu yang dia pantau. Dia minta imannya untuk diberkati. Berkat sandang, berkat pangan, berkat materi, berkat yang dia miliki. Jadi pikirannya itu ke gereja itu, pikirannya supaya aku ini diberkati. Pikirannya ke gereja itu setelah diberkati, aku ini pingin punya rasa aman. Sehingga aku akan doa di rumah doa. Biarlah hidupku doa saja, Pak. Saya mau hidup secara aman. Manusia di dalam gereja. Sehingga ada ibadah-ibadah doa. Berdoa terus. Apa yang didoakan? Lalu di gereja Abraham Maslow mengatakan kebutuhannya adalah ingin hidup itu disembuhkan. Kalau saya punya penyakit, Tuhan sembuhkan. Saya kepingin dikonseling, kayak saya sedang goyah.
Saya kepingin punya persekutuan komsel. Lalu akhirnya Maslow mengatakan orang-orang yang di gereja itu hidupnya memerlukan harga diri. Disinggung sedikit tersinggung, diremehkan sedikit tersinggung, melihat tersinggung, tingkah lakunya berubah. Dia memerlukan harga diri dalam gereja. Dan yang terakhir, dia juga kepingin sukses di dalam gereja. Saudara, di dalam gereja pun orang berpikir dunia. Di dalam gereja pun orang berpikir iblis, setan. Pikirannya pikiran setan. Di manakah pikiran-pikiran yang kita inginkan? Apa yang diinginkan oleh Allah? Dia melihat, dia punya mata, matanya melihat dunia, matanya melihat fisik, matanya melihat sesuatu yang di dunia. Bukankah Allah mengatakan dia melihat engkau dengan mata rohani? Di manakah mata rohanimu? Di manakah otak rohanimu? Tapi yang muncul adalah otak-otak dunia. Apa bedanya sekarang? Jangan kaget Bapak Ibu kalau gereja besar akhirnya ada konflik, bubar. Kalau gereja kecil ada konflik, bubar. Jangan kaget kalau ada gereja pecah, hamba-hamba Tuhan pecah satu dengan yang lain, karena dia masih berpikir mata dunia. Iblis masuk di dalam mereka. Saya berpikir-mikir Tuhan, gimana mengubah semuanya ini. Seringkali Tuhan ingatkan, berpikirlah seperti Kristus, hiduplah Kristus, sesuai gambar Kristus, kerinduan Kristus, berjalan seperti Kristus. Semua iya, betul. Ingatin setiap saat, hidup dalam Kristus, seperti Kristus. Apa Kristus? Semuanya Kristus. Tapi Tuhan ini ada di dunia. Sehingga pada pagi hari yang indah ini, mari kita melihat Lukas pasal 5. Jadi saya kasih ilustrasi panjang ini. Lukas pasal 5 kita melihat, saya ingin membaca Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 4. Ini sebetulnya luar biasa cerita ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau motivasinya orang ini hendak mendengarkan firman Tuhan, berarti sebetulnya orang ini berpikir rohani, mata rohani. Saya mau datang ke sini ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berarti sebetulnya dia meletakkan mata rohani untuk ini. Nanti persoalannya apakah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mata rohani yang dia terima, dia cari rohani. Saya datang ke gereja, saya minta jadi kaya. Saya datang ke gereja minta diberkati. Itu mata dunia yang tidak seperti itu. Maka dikatakan murid orang banyak itu hendak mendengar firman Allah. Tapi seperti itukah sebetulnya teks ini? Saya baca dulu. Ia melihat dua perahu, maksudnya Yesus, di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke atas salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Jadi saudara, sebetulnya ini adalah dialog yang sangat unik. Orang datang kepada Yesus, ini ceritanya Lukas ini kan sudah berkali-kali Yesus dikejar orang banyak. Ini bagian berikutnya yang Yesus dikejar orang banyak. Bukan sekali, berkali-kali. Tujuannya apa? Orang itu mengejar Yesus. Sebetulnya ingin mencari kesalahan Yesus. Dan dia ingin menjatuhkan Yesus. Sehingga dia mengatakan, tidak mendengarkan firman Allah.
Jadi orang dunia ini datang ingin mencari kesalahan Yesus, dan dia melihat ingin mendengarkan firman Allah. Tapi Yesus memang pekerjaannya membicarakan firman-Nya, jadi dia tetap mengajar dengan baik. Di sisi lain, ada seorang Simon, ini kelompok ketiga calon murid Yesus. Kelompok ke-1, kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Orang-orang ini pintar-pintar. Orang yang menggunakan otaknya yang hebat-hebat, yang dia sudah pekerjaannya adalah menjala ikan dengan memakai strategi otaknya berkali-kali, dan kali ini tidak dapat ikan. Kali ini tidak dapat apa-apa. Tetapi Yesus mengajar firman. Yesus menanamkan cara berpikir mata rohani. Kalau engkau bisa melihat mata rohani ini, dan pikiranmu, otakmu diwarnai mata rohani ini, maka yang terjadi adalah tingkah lakumu sehari-harimu pasti seperti itu. Tapi orang datang ini ingin mendengarkan firman ini, hanya ingin mencari kesalahan Yesus. Jadi saudara, terjadi satu konflik yang ribet di dalam perikop ini, bagian ini. Tetapi Yesus membuktikan dengan nanti melempar jala dan memang dapat ikan banyak. Nah, di sini Yesus pertama mengajarkan, kalau engkau mengalami satu kesulitan hidup, kalau engkau mengalami satu kesusahan hidup, jangan pakai otak duniamu. Jangan pakai otak setanmu. Kalau engkau ingin menyelesaikan semuanya ini, maka pakailah, dikatakan, mata rohani. Berarti sebenarnya dalam hidup ini, tugas kita adalah mencari mata rohani itu. Bapak Ibu, banyak orang sukses kaya, bagus ya. Tapi apakah itu Tuhan inginkan? Banyak orang miskin, bagus sulit makan. Apa Tuhan itu yang inginkan? Banyak orang yang tidak sekolah, jadi preman, perampok, bagus. Apa Tuhan itu yang inginkan? Banyak jadi orang hebat, korupsi. Apa Tuhan yang itu inginkan? Itu adalah semua pekerjaan mata dunia. Orang menempatkan hidupnya di dalam dunia. Otaknya itu full dunia. Otaknya itu full iblis. Otaknya ini penuh. Tidak ada setitik pun mata rohani yang melihat. Padahal Tuhan mengatakan, aku melihat hati. Aku melihat hati. Apa yang kau lakukan? Kau pakai lipstik yang tebal berwarna pelangi, biru, kuning, hijau. Kau pakai gigimu, maaf ini saudara, pakai emas, kuning, putih, apalagi kita buat, oke lah. Pakai apapun yang kau pakai, Tuhan tidak melihat itu. Engkau datang dengan mobil yang hebat, engkau datang dengan jalan kaki, engkau datang dengan berpakaian yang cuma satu itu, Tuhan tidak melihat itu. Karena itu semua adalah mata dunia. Tuhan ingin melihat, lihat ke aku dengan mata rohanimu. Lihatlah aku ke mata rohani, supaya dikatakan apa yang kau lakukan pasti berhasil. Tapi bukan berarti berhasil di dalam miskin jadi kaya, bukan begitu. Tapi persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, kita bisa selesaikan dengan mata rohani ini. Tuhan membuktikan, menyuruh orang itu menebarkan jala dan untuk menangkap ikan. Padahal Tuhan melihat dari sisi rohani. Maka yang kedua dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Ada konflik percakapan ini.
Satu adalah guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Dia melihat kalau sepanjang malam tidak bekerja keras, tidak mendapat apa-apa, untuk apa dilanjutkan? Dia melihat mata dunia, si Simon ini. Melihat fisik. Kau tahukah apa yang ada di dalam lautan? Kau tahukah apa yang ada di balik awan? Kau tahukah apa yang ada di sebelah yang terjadi di tetangga rumah kita? Kita tidak tahu. Saudara, kita tidak mengerti. Kau tahukah apa yang terjadi di atas paling tinggi sekarang ini? Kau tidak tahu. Tuhan mengatakan, pakailah mata rohanimu, maka engkau akan tahu semuanya. Tapi karena guru, rabi, di sana itu guru itu harus diikutin apa katanya, Simon mengikutin. Maka aku akan menebarkan jala juga. Tapi sebetulnya tuh dunia, pikiran dunianya nggak mungkin dapat. Aku sepanjang malam sudah nebarkan, mana ada ikan. Sudah saya gini-gini ikan nggak ada, nggak mungkin lah, pasti pergi ke sana. Sudah dikatakan. Jadi orang datang menggunakan mata dunia, Yesus mencoba membuka mata rohani, orang merespon dengan mata dunia. Mana bisa ketemu sekarang? Di gereja pun juga begitu. Mana bisa ketemu sekarang? Gunanya apa? Kita bersama-sama mendengarkan firman, sama dengan ayat ini. Orang banyak datang mendengarkan firman. You listen word of the God. Apa gunanya kalau sudah meresponi dengan mata dunia? Saudara pulang gak dapat apa-apa. Saudara pulang dengan pikiran masih dunia. Otak yang begitu hebat, yang 1 juta gigabyte itu enggak ngaruh. Pulang masih teringat, awas kamu ya, kemarin kamu nyakitin hati saya. Saya tunggu kesempatannya. Pulang, oh, kamu masih punya utang sama saya. Janjimu hari ini saya tagih. Oh, saya dirugikan kemarin. Sekarang saya harus datang ke rumah orang itu, mau saya marahin tuh orang. Dia rugi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dunia yang berbeda sedang ada dalam diri kita. Bagaimana kita harus menyelesaikannya? Apakah kita terus seperti ini? Gak ada guna. Ke gereja pun gak ada guna. Kemanapun juga gak ada guna. Selama kau pakai otak duniamu melihat persoalan rohani. Allah mengajarkan kepada kita, Yesus, pakailah otak rohanimu, mata rohanimu. Buka mata rohanimu, lihat persoalan-persoalan rohani yang ada di dalam dunia ini. Maka di situ kau akan mengerti sebetulnya hidup ini untuk apa. Saya ketika baca ini, saya sudah khotbah berkali-kali Bapak Ibu. Perikop ini dalam khotbah saya di Alkitab saya ini, saya coret ada 4 poin. Firman, bekerja, berkat, beriman, merendahkan diri. Tetapi setelah saya pelajarin mendalam lagi, saya menemukan sisi yang berbeda. Tidak ini yang saya sentuh. Kalau saya biasanya tidak siap gitu mendadak, saya tinggal baca aja poin-poinnya. Di Alkitab saya sudah siapin. Ikutin ini beres. Tapi tiba-tiba saya menemukan sisi lain. Ini pertentangan perkelahian antara percuma kamu ikut Yesus, percuma kamu datang ke gereja selama 1 juta memorimu, gigabyte-mu, kamu pakai, kamu isi dengan persoalan dunia. Menarik saudara ya, memang ini tidak bisa dikhotbahkan sebentar selesai. Ini harus pelatihan untuk membongkar ini. Bagaimana mata dunia, harus bagaimana. Bukan cuma sepintas membahas seperti ini. Nah inilah yang dikatakan hebatnya Allah yang berkelimpah.
Jadi judul pagi hari ini Allah berkelimpah. Jadi Allah itu membukakan kita bahwa selama ini kamu kenapa tidak berhasil? Loh, saya berhasil, Pak. Kan saya punya mobil 4. Saya berhasil, Pak, karena saya punya rumah 7. Belum berhasil, tidak berhasil. Saya berhasil, Pak, punya uang banyak. Tidak berhasil. Bukan berhasil. Allah tidak melihat soal itu dunia. Kenapa engkau selama ini kau tidak berhasil? Semakin hari semakin usia. Sebentar lagi dipanggil Tuhan, kau masih begini saja. Allah membukakan pintu ini. Kalau terus menerus kau responi hidupmu, otakmu kau isi dengan firman, dengan dunia, terus kau isi, engkau adalah orang dunia. Cuma Kristen tapi dunia. Maka yang berikutnya ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan dari mata rohani menyelesaikan masalah dunia. Ternyata 2 ayat ini saudara bagus sekali. Tuhan membuka kita. Bagaimana mata rohanimu itu akan menyelesaikan semua persoalan dunia. Maka dikatakan dan setelah mereka melakukannya maksudnya menebar jala. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Itu is okay, biasa secara dunia. Kalau saya nebar jala di satu kolam, pasti saya dapat ikan. Ikan semua akan keambil. Itu biasa. Tapi semalaman ini aku sudah kerja keras, gak ada ikan di situ. Semalaman sudah kerja keras, gak ada ikan. Kenapa you ngomong tidak ada ikan? Karena kamu pakai mata dunia. Maka Allah melihat sisi yang lain rohani. Tebarkan jalamu di tempat itu. Guru ini sudah dibilang gak ada ikan, dipaksa aja. Tebar jalannya. Saudara, persoalan dunia ini tidak terselesai. Tapi ini dikatakan inilah persoalan mata rohani yang menyelesaikan persoalan dunia. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nanti di teks berikutnya murid ini sujud menyembah. Tuhan, aku jadikan muridmu. Otak dunianya itu dikalahkan oleh mata rohani Allah. Kalau kamu dibukakan mata rohanimu, maka kamu tidak akan melihat apa yang dilihat orang. Karena jauh melihat ke depan. Maka Efesus 4 ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kau pelajarin dan apa yang telah kamu terima. Maka frase yang paling bagus ini adalah, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Jadi kata kunci sebetulnya dari semua ini adalah lakukanlah. Latihlah dirimu untuk melihat dengan mata rohanimu, untuk menguasai otak kita. Sehingga kalau otak kita itu dikuasai, tidak usah banyak-banyak lah saudara, 1 GB aja lah, dari 1 juta. 1 GB aja masuk di otak. Dari jumlah otakmu tadi berapa? Begitu 1 juta GB. 1 bait aja. Bekas ini pasti teringat terus. Kamu kasih 10% dari 1 juta. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Dia minta, lakukanlah. Jadi ketika engkau melakukan sesuatu yang diminta oleh Tuhan dari mata rohanimu, artinya kamu telah mengerti firman itu, memahami, dan kamu melakukan. Kalau saya melakukan terus-menerus, maka semakin hari hidup saya ini, otak saya yang 1 juta GB itu terisi oleh mata rohani. Coba sekarang yang usia seperti saya, berapa persen kita bisa masukin mata rohani ke dalam otak kita?
seolah-olah kita sudah terlambat. Sementara kita mau meninggal. Kalaupun saya paksa 24 jam ini masukin mata rohani, lakukan firman Tuhan dalam hidup saya, berapa persen di dalam otak saya yang hanya punya persoalan-persoalan rohani? Tapi sisanya 90 lebih persen otak dunia. Berarti otak kita rusak. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa otak kita ini rusak. Otak yang rusak itu 90%. Yang tadi saya kasih jenis 7 penyakit otak itu dengan sederhana. Otak kita ini sudah rusak. Karena itu yuk kita rubah otak ini. Sehingga dikatakan lakukanlah apa yang telah kau dengar dan apa yang telah kau lihat padaku, lakukanlah. Lakukanlah. Saudara, maka ayat Mazmur sebagai penutup 19 ayat 7 sampai 9, ayat 19 Mazmur 19 7 sampai 9 saya bacakan. Taurat Tuhan itu sempurna. Kalau otak itu saya isi Taurat Tuhan, apa yang terjadi? Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Seandainya ini saya masukkan dalam otak saya, kira-kira ya apa saya? Ayat ke-8. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kira-kira kalau ini saya masukkan otak dan saya lakukan, apa yang terjadi otak saya? Takut, ayat 9, akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Seandainya otak kita ini adalah bagian dari mata rohani kita, maka saudara, hidup kita sempurna. Tidak ada orang yang ngeluh, tidak ada orang yang sedih. Melihat saudara-saudara wajahnya ekspresi meskipun kurang tidur semalam. Melihat tubuh ini fit, semua segala-galanya. Nah, marilah saudara, hanya sepintas share pada pagi hari ini, kita sama-sama untuk melihat diri kita. Jangan buat otakmu rusak. Kalau sekarang otakmu rusak, saudara-saudara yang masih muda, kalau engkau meninggal pada umur 90 tahun, maka sekarang umur katakanlah 20, masih ada 70 atau 65 tahun lah, 25 atau 30 lah, 70 tahun, kau masih bisa mengisi otakmu yang rusak itu. Maka kamu akan jadi orang yang hebat, bisa membaca, melihat segala sesuatu dengan mata rohani. Kalau kita saudara bersama-sama dengan saya lansia, waspada. Waspada, kita cek. Jangan-jangan otak kita sudah rusak. Aduh, kita baru betulin besok dipanggil Tuhan. Saudara. Mohon maaf pagi hari ini saya agak tajam, tapi inilah harus disampaikan pada saudara. Yuk, semakin tua kita berubah supaya mata rohani kita bisa terlihat dan bisa dinikmati oleh keluarga kita, saudara-saudara kita, sehingga kita layaklah menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini, meskipun firman Tuhan yang sangat sederhana dan pendek, tetapi mohon Roh Kudus-Mu bekerja agar kami tahu. Biarlah otak kami ini Tuhan isi terus dengan kekuatan-kekuatan rohani, sehingga biarlah kita menjadi kuat dan teguh seperti dikatakan Mazmur tadi. Karena Tuhan beri kesempatan kami semuanya ini untuk bersama-sama semakin hari semakin berubah dalam hidup ini. Kami serahkan firman sederhana ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Arianto. Kiranya Tuhan memberkati supaya pelayanan Bapak terus memuliakan nama Tuhan. Nanti sore ada ibadah pemuda. Bagi jemaat yang belum hadir pada pagi hari dapat mengikuti ibadah sore nanti. Hari Senin 21 Maret 2022 ada KPK di rumah Bapak Arthur jam 19. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada saudari Yohan Stefani, ya. Aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Ini digunakan untuk membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan di Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu kolekte, dan persembahan untuk diakonia, kantong biru untuk diakonia. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh saudari Gaby dan saudari Tiffany. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih memberi hidup kepada kami. Kami mengingat Tuhan, Engkau sudah memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Pagi ini kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini sampai di hadapan-Mu, berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menguduskannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian, memuji Tuhan selalu. Puji, puji,
kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kehidupan kami diwarnai oleh sukacita, yaitu bisa memuji Tuhan sepanjang waktu kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memuji Tuhan ada sukacita yang dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga melemahkan segala sesuatu yang menjadi hambatan dalam kehidupan kami, sehingga kami muncul sukacita kami bahwa Tuhan memiliki kesanggupan untuk menolong dan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau sudah memberi firman kepada kami, mengajarkan kepada kami bagaimana supaya kami menggunakan otak kami, menggunakan pikiran kami, menggunakan hidup kami dengan benar. Ampuni selama ini Tuhan kalau kami memikirkan hal-hal yang duniawi melebihi apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ampuni Tuhan kalau selama ini pikiran-pikiran duniawi mencemari kehidupan kami, sehingga kami tidak kudus di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni dan melayakkan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Apa artinya Tuhan seluruh dunia kami dapatkan kalau kami tidak layak dibuang dari hadirat Tuhan? Kuduskanlah kami Tuhan, Engkau sudah berkorban buat kami. Terima kasih ya Tuhan supaya kami boleh memuji-muji Tuhan, supaya kami dipenuhi sukacita karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan pengertian untuk bisa memuliakan Tuhan dengan firman yang disampaikan, dengan hidup yang ditampilkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan pada kesempatan hari ini seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan mengampuni, menolong, menyembuhkan, memulihkan, supaya keadaan jemaat-Mu boleh terpelihara dengan sempurna. Biar segala sesuatu yang dialami oleh jemaat-Mu, Engkau ada di sana Tuhan, untuk mengembalikan, memulihkan jemaat-Mu, supaya jemaat boleh kuat kembali, mengingat Tuhan yang memiliki kesanggupan untuk mengerjakan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan pada kesempatan hari ini, bangsa negara kami, pemerintah negara kami, biarlah Engkau tetap mengendalikan semuanya, karena yang mempunyai kuasa atas bumi dan surga itu adalah Engkau sendiri. Biarlah kuasa yang Tuhan berikan kepada pemerintah yang ada, pada para penguasa yang ada, digunakan untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk COVID-19 yang sudah mereda, kami mohon Engkau menolong supaya ini tidak meledak kembali, tidak menyebar kembali, tapi terus menyusut. Terima kasih ini semua karena campur tangan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan yang sudah menyelamatkan kami semua, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Silakan duduk dan doa teduh. Baik, selamat siang, Tuhan memberkati.